Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak kelas 1 amanah, kelas 1 Fathorah dan juga kelas 1 Sidik? Semoga tetap semangat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena sekarang kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di sekolah. Maka mari kita mulai saja. Untuk hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.8 mengenai mengungkapkan ajakan kepada teman dan juga SBDP KD 3.1 membuat karya dari bahan sederhana. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Sudah siap anak-anak? Nah, ketika anak-anak belajar menggunakan video pembelajaran, jangan lupa untuk tetap mencatat di buku tulis kalian masing-masing ya, supaya kalian tetap ingat materinya. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui bahwa kita akan belajar tentang apa itu ungkapan ajakan. Jadi anak-anak, ungkapan ajakan atau kalimat ajakan itu merupakan kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Misalnya nih, ketika anak-anak ingin mengajak teman bermain, atau ingin mengajak saudara atau kakak kalian belajar, atau kalian mengajak keluarga kalian sholat bersama, dan yang lain-lain. Jadi, ungkapan ajakan itu digunakan oleh anak-anak, atau kita gunakan ketika kita bukan memerlukan ya, jadi kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu bersama kita, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ciri-ciri ungkapan ajakan itu? Yang pertama, kita tentu harus menggunakan kata yang sopan dan baik. Dari semua ungkapan yang kita pelajari, tentunya harus menggunakan kalimat yang sopan dan juga baik. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu terlalu bersemangat, tapi juga tidak boleh mendayu-dayu atau terlihat sedih. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ungkapan ajakan itu biasanya kita menggunakan kata ini nah. Jadi kita menggunakan ayo, mari, dan juga ada juga kalimat atau kata yuk ya. Jadi ada 3 kata yang kita gunakan, yaitu ayo, mari, dan juga yuk. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu diucapkan dengan semangat. Tadi Bu Guru di depan sudah menjelaskan bahwa ketika kita akan mengungkapkan suatu ungkapan, itu boleh bersemangat tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir cirinya yaitu menggunakan tanda seru ya. Jadi di sini menggunakan tanda seru seperti kalimat perintah. Tetapi di sini perbedaan antara ungkapan ajakan dan juga kalimat perintah itu di fungsinya. Jadi bagaimana cara penggunaannya. Kalau ungkapan ajakan itu lebih mengajak. Ya, jadi kalau misalkan ungkapan ajakan itu meminta seorang tapi lebih bersifat mengajak seperti itu. Kemudian bagaimana contoh penggunaan ungkapan ajakan? Nah, baiklah, jadi di sini ada gambar Udin dan juga Edo yang sedang melakukan olahraga. Kemudian Udin akan mengajak Edo untuk bermain bola. Kira-kira ungkapan ajakan yang perlu disampaikan oleh Udin itu bagaimana? Nah, coba sekarang anak-anak pikirkan dulu. Bagaimana ya? Nah, oke, jadi seperti ini untuk penggunaan ungkapan ajakannya. Ayo kita bermain bola Edo. Jadi kan tadi Udin yang ngajak Edo untuk bermain bola. Jadi Udin mengatakan, ayo kita bermain bola Edo. Atau bisa juga kita balik jadi, ayo Edo kita bermain bola. Seperti itu. Di sini ada kata ayo sebagai ciri ungkapan ajakan. Kemudian kalimatnya kita mengajak apa dan juga ada tanda seru di sini ya. Sudah pas sekali sesuai ciri-ciri kalimat ungkapan ajakan. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini ada Dayu yang mengajak Lani untuk meminjam buku. Nah, kira-kira ungkapan ajakan yang tepat atau yang baik diucapkan oleh Dayu agar Lani mau ikut meminjam buku itu seperti apa? Coba anak pikirkan dulu.
Oke, Ibu hitung sampai 5 ya. Kalian sambil memikirkan bagaimana jawabannya, ungkapan ajakan yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Coba kita cek bersama-sama seperti apa ungkapan ajakan yang cocok atau yang baik disampaikan oleh Dayu. Jadi seperti ini, Nak. Nah, contohnya yang tepat adalah mari kita pinjam buku inilah nih. Atau di sini juga kita bisa menggunakan kata ayo ya. Ayo, mari, seperti itu. Jadi di sini ada ciri kata ajakan yaitu mari, kemudian kalimat mengajaknya dan juga ada tanda seru. Jadi sudah pas sesuai dengan ciri ungkapan ajakan, seperti itu. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang SBDP ya. Jadi di SBDP subtema 3 ini kita akan belajar 2 cara membuat sebuah karya. Nah, baik, karya yang pertama yang akan kita pelajari adalah karya untuk membuat lempung terigu. Kira-kira bahan yang akan kita butuhkan apa saja? Tentunya karena kita akan membuat lempung terigu, yang kita butuhkan adalah tepung terigu, kemudian garam, kemudian minyak goreng, kemudian ada air hangat dan juga pewarna makanan ya. Lempung terigu ini kalau bahasa zaman sekarang ya nih anak-anak yaitu play-doh. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ada yang pernah bermain pasir yang bisa menempel itu semacam seperti itu atau play-doh ya. Nah, itu kita akan membuat yang lebih aman menggunakan tepung terigu. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, yang pertama kita harus melarutkan, ini hanya kalau misalnya kita membuat sedikit saja ya, jadi kita menggunakan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Jadi kita melarutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat ya. Kemudian kita akan melakukan penambahan pewarna makanan. Jadi setelah itu kita menambahkan pewarna makanan pada adonan yang tadi, garam dan juga sedikit air hangat ya. Kemudian kita akan menambahkan 1 sendok makan minyak goreng ya. Setelah itu kita mengaduk rata bahan-bahan tadi yang sudah kita masukkan ke dalam alat kit yaitu seperti baskom. Jadi kita menggunakan baskom ya anak-anak. Kemudian melarutkan 100 gram garam, kemudian menambahkan pewarna makanan dan juga 1 sendok makan minyak goreng, serta kemudian setelah itu kita aduk. Nah, yang terakhir kalau sudah kita aduk, nanti kita tambahkan tepung terigunya. Jadi sedikit demi sedikit saja menambahkan tepung terigunya, kemudian kita uleni lah kalau misalkan dalam bahasa memasak ya. Kita aduk-aduk sampai tidak lengket itu tepung terigunya. Kalau tepung terigunya sudah tidak lengket berarti sudah jadi, sehingga setelah itu bisa dibentuk sesuai kreativitas kita. Nah, di sini Bu Vivi sudah menyiapkan video cara pembuatannya supaya anak-anak lebih paham bagaimana cara pembuatan lempung terigu. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membuat lempung dari terigu. Lempung ini adalah adonan semacam tanah liat atau play-doh. Namun bedanya ini lebih aman buat anak-anak ya teman-teman karena terbuat dari bahan makanan. Dengan lempung ini kalian bisa bermain dan berkreasi membuat aneka bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Adapun bahan-bahannya yaitu 100 gram garam atau 10 sendok makan, kemudian 3/4 gelas air hangat, terigu 200 gram atau 20 sendok makan, lalu minyak goreng sekitar 1 sendok ya teman-teman, dan yang terakhir adalah pewarna makanan. Untuk cara membuatnya, pertama kita masukin garamnya dulu. Lalu masukkan juga air hangatnya.
dan kita aduk sampai larut. Setelah kira-kira larut, kita masukkan minyak goreng. Sambil diaduk-aduk, lalu masukkan juga terigunya. Kita uleni sampai kalis ya teman-teman, sampai terbentuk seperti tanah liat atau pledo. Nah, kayaknya udah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita warnain aja ya pakai pewarna makanan. Di sini aku akan mewarnainya dengan warna merah dan hijau. Nah, warna merahnya sudah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal yang warna hijaunya ya. Nah, lempungnya sudah jadi nih teman-teman. Sekarang sudah bisa buat kita mainin. Kita bikin aneka macam bentuk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat lempung terigu yang mudah ya dengan menggunakan tepung terigu. Semoga anak-anak lebih paham dengan melihat video tadi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa karya dari lempung terigu. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ini, dan juga yang ini. Jadi sesuai kreativitas anak-anak ya ketika kita membuatnya, dan juga ketika memilih warnanya anak-anak bisa membuatnya dengan berbagai macam warna. Baiklah, untuk karya yang kedua yaitu karya dari bubur kertas. Nah, ini bahan yang kita perlukan yaitu beberapa lembar koran atau kertas, kemudian lem kertas atau lem kayu, dan juga air secukupnya. Jadi bahannya sangat-sangat mudah sekali dicari. Kemudian, bagaimana cara pembuatannya? Nah, kalau di sini Ibu menyontohkannya cara pembuatan untuk membuat bingkai foto. Sebenarnya bubur kertas ini tidak hanya bisa untuk membuat bingkai foto saja ya, tapi banyak sekali yang bisa kita buat dengan bubur kertas. Yang pertama caranya kita menyobek 4 lembar koran menjadi potongan kecil. Bukan hanya koran ya sebenarnya, tapi kertas yang sudah kita tidak gunakan itu juga bisa. Kemudian kita tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah yang tadi sudah kita siapkan.
Kemudian tambahkan air secukupnya ke dalam lem tadi. Selanjutnya aduk lem dan juga air sampai larut. Lalu kita tambahkan sobekan koran yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita saring bubur kertasnya menggunakan kain. Dan setelah itu, kita bisa bentuk menjadi apapun yang kita inginkan. Kalau misalnya di contoh ini Bu Vivi bilangnya bentuk bingkai foto ya, tapi sebenarnya banyak sekali karya yang kita bisa buat dari bubur kertas. Nah di sini Bu Vivi sudah siapkan karya dari bubur kertas ya, harusnya bukan bubur kertas. Nah, ada kalau misalkan tadi kita bisa buat nanti ini bubur kertasnya seperti ini yang sudah disaring tadi, kemudian dibentuk dengan beberapa cetakan ya, ini cetakan kue. Kemudian anak bisa pakai botol, kemudian diberikan kertas bubuk kertas tadi. Kalau sudah kering botolnya dicopot, kemudian kalau sudah jadi kita keringkan di terik matahari ya nak, seperti itu kita keringkan di terik matahari. Kalau tahun kemarin ada yang berinisiatif di oven supaya lebih cepat. Nah kalau sudah, nanti kita bisa mewarnai sesuai kreativitas kita, seperti itu. Ini contohnya saja. Baiklah, untuk hari ini tugasnya ada beberapa. Yang bahasa Indonesia kita ada tugas untuk mengerjakan buku pendamping tematik 1E halaman 55 dan juga halaman 61 bagian A saja, yang halaman 61 ya. Jadi bahasa Indonesia tugasnya ada 2, halaman 55 dan juga halaman 61. Kemudian yang SPDP kita akan membuat karya lempung terigu. Nah, kemudian nanti di setiap proses pembuatannya anak-anak diminta untuk memfotokan ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah membuatnya, silakan dibuat seperti ini. Jadi ada foto langkah-langkah anak-anak membuatnya ya, mulai dari menuangkan, kemudian ketika anak-anak mengaduk seperti itu sampai jadi adonannya atau sampai jadi hasil karya dari lempung terigunya. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti silakan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing untuk bahasa Indonesia maksimal Jumat 29 Januari 2021 dan untuk SBDP maksimal Ahad 31 Januari 2021 ya nak. Kemudian Bu Vivi berpesan bagi anak-anak ketika akan melakukan tugas ini mohon menggunakan pakaiannya yang menutup aurat ya nak. Walaupun laki-laki itu juga kalau bisa usahakan menggunakan pakaiannya yang menutup aurat, yaitu menggunakan celana panjang yang menutup sampai lutut seperti itu ya. Dan yang perempuan wajib menggunakan hijab seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin itu dulu yang bisa Bu Vivi sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan. Silakan nanti jika ada yang bingung tentang materi hari ini untuk bisa bertanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Semoga kita segera bisa berjumpa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.